Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Berjumpa lagi di pembelajaran kali ini untuk pelajaran informatika. Nah, di sini kita akan belajar di bab ini belajar tentang rumus dan fungsi. Jadi lanjutan dari pembelajaran praktek kita minggu lalu atau yang sebelumnya. Hal ini silakan anak-anak untuk mencatat materi yang akan menjadi persiapan untuk pembelajaran kita di minggu berikutnya. Baik, dari yang pertama kita akan mengenal apa itu rumus dan fungsi pada Microsoft Excel dengan program pengolahan angka. Nah, sebelumnya Bapak ingin kalian semuanya paham atau mengetahui apa itu rumus. Nah, tolong kalian catat baik-baik. Semua dicatat di dalam buku catatan agar setiap pertemuan praktikum jika ada yang lupa bisa kalian buka-buka catatannya ya. Pengertian dari rumus adalah suatu instruksi untuk memproses atau menghitung data. Jadi, rumus formula itu digunakan untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan mendapat hasil yang diharapkan. Dan rumus juga dapat digunakan pada perhitungan sederhana sampai dengan yang super kompleks. Jadi, membuat rumus ini atau formula ini bisa kita gunakan untuk lebih dari satu data. Dalam artian kita buat formulanya satu, setelah itu kita akan gunakan untuk banyak data dalam perhitungan atau kondisi yang sama. Jadi itu nanti kita akan gunakan rumus atau fungsi tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada ketentuan di dalam membuat rumus atau fungsi. Jadi kalian harus tetap pada aturan atau ketentuan yang berlaku karena jika melewati ketentuan tersebut itu akan tidak berfungsi formula kalian atau bisa dikatakan error. Nah, contohnya yang pertama ini perlu dicatat di buku catatan. Tidak boleh melebihi 240 karakter itu ya, jangan lewat dari 240 karena ada batas maksimal. Berikutnya, tidak berjarak atau tidak boleh mengetik dengan mengisikan spasi. Yang ketiga itu atau yang terakhir diawali dengan karakter sama dengan. Sudah sering Bapak katakan di lab komputer bahwa setiap membuat rumus dan fungsi itu diawali dengan tanda sama dengan. Artinya, ketika kalian mengetikkan sama dengan, itu artinya sudah siap dalam membuat rumus atau fungsi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di dalam slide berikutnya ini, ada penulisan rumus ke alamat sel. Nah, di sini secara langsung, kalau di dalam matematika, kalian bisa menulisnya secara manual atau mengetiknya secara manual. Misalnya, di sini ada contoh di bagian kiri, angka tetap. Misalnya ingin mencari jawaban untuk sel E2, maka bisa dilakukan dengan langsung menuliskan angka yang ada dalam sel. Sama dengan kurung buka 85 ditambah 90, kurung tutup. Kemudian tekan enter jika sudah selesai dalam membuat rumus. Pada keyboard, tekan enter maka akan didapatkan jawaban yaitu 175. Nah, kalau di bagian kanan, kita juga bisa mengetikkan alamat sel yang dituju dengan data yang sudah terisi tentunya. Kita bisa ketikkan sel yang kita akan hitung. Misalnya di sel E2, lakukan dengan menulis alamat sel yang diinginkan. Cari dengan sama dengan kurung buka C2 ditambah dengan D2
kurung tutup, enter juga hasilnya sama. Nanti kita coba praktekkan di lab komputer. Ya. Oke, di slide berikutnya. Nah, di sini perlu kalian juga ketahui bahwa operator matematika beberapa akan diganti simbolnya di dalam menggunakan aplikasi Excel spreadsheet ya yang kita praktekkan sekarang. Nah, di sini silakan dicatat juga penjumlahan itu masih sama operatornya menggunakan tanda plus, minus juga masih sama ketika kalian ingin mengurangi data atau mengolah data pengurangan. Berikutnya untuk perkalian di sini Bapak tegaskan bahwa ketika kalian membuat rumus dengan perkalian, gunakan bintang untuk mengganti tanda kali dan tanda kurung garis miring itu untuk tanda bagi. Lalu untuk pangkat, jika ada pengolahan data yang berupa pangkat itu bisa gunakan tanda petik. Nah, itu beberapa operator matematika yang diganti untuk proses pengolahan data atau perhitungan data pada aplikasi Excel atau spreadsheet. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas terkait dengan fungsi. Nah, fungsi itu apa? Jadi fungsi atau dalam bahasa Inggrisnya itu function merupakan preset dari rumus atau formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan tentunya lebih mudah untuk dikerjakan. Nah, jadi kita akan membuat preset ini yang artinya satu formula atau satu fungsi yang kita buat itu bisa digunakan untuk banyak kondisi. Artinya untuk kondisi yang sama kita bisa gunakan. Misalnya menghitung 10 data yang fungsi atau kondisinya itu adalah penjumlahan. Nah, itu kita bisa buatkan satu preset untuk 10 data yang kita miliki. Misalnya menambahkan 10 data, itu bisa kita gunakan rumus atau fungsi yang sama. Jadi tidak buat berkali-kali kita membuat fungsi. Jadi kita buatkan preset untuk menyederhanakan daripada proses penghitungan data kita. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan anak-anak di lab komputer biar kalian lebih paham. Karena untuk proses pembelajaran ini akan lebih banyak kalian lakukan praktikum agar lebih paham di dalam proses pembelajaran ini ya. Nanti untuk teori silakan dicatat dulu fungsi itu, bahwa fungsi itu adalah rumus-rumus yang telah didefinisikan untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Nah, jadi dengan membuatkan fungsi kita akan bisa membuat rumus yang sederhana, tapi nanti lebih cepat kita bekerja di dalam membuat rumus tersebut. Jadi lebih efisien lagi. Jadi itu yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, di sini Bapak lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh fungsi di dalam perhitungan data. Nah, ini yang Bapak maksud tadi ya. Nah, min ini untuk mencari nilai terendah. Nanti kita akan bahas satu-satu ya anak-anak ya di slide berikutnya. Silakan. Yang terpenting adalah kalian catat di buku catatan, karena ini adalah menjadi pegangan kalian di dalam praktikum. Kalau tidak ada catatan, nanti apa yang bisa kalian pelajari selain buku LKS dan buku paket. Jadi ini untuk menyederhanakan catatan kalian. Jadi Bapak berikan slide yang sudah dirangkum. Nah, kita akan bahas satu-satu sekarang, mulai dari yang tadi ya. Tulisannya average. Nah, ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data atau ring. Nah, ini penulisannya sudah jelas sekali.
nanti kita bisa praktekkan di lab komputer. Itu kalian selalu ingat format awalnya, bahwa rumus selalu diawali tanda sama dengan. Jadi sama dengan A frage kurung buka, kita pilih sel yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Sudah, kita lanjutkan. Untuk sum, nah sum ini digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Jadi total nilai bisa dicari dengan sum. Sama dengan sum kurung buka blok sel yang akan kita cari nilainya, lalu kurung tutup, lalu enter. Maka akan keluar hasilnya. Berikutnya digunakan untuk nilai tertinggi. Itu gunakan fungsi max. Jadi silakan ketikkan sama dengan max kurung buka blok sel yang akan kita cari nilai tertingginya, lalu kurung tutup, enter. Berikutnya untuk min. Nah, min ini digunakan untuk mencari nilai terendah, kebalikan dari max. Ini fungsinya kalian catat baik-baik. Jangan sampai terlewatkan satu pun, biar nanti praktikum kalian bisa lancar. Selanjutnya logika if. Nah, ini adalah fungsi yang digunakan apabila dalam sekumpulan data terdapat kondisi tertentu. Misalnya apabila nilainya lebih besar dari 70 maka dia akan lulus, dan jika kurang dari 70 maka akan remedi. Itu bisa kita buat rumusnya dengan mengetikkan sama dengan if kurung buka logical test, atau apa yang akan kita keluarkan atau kita akan tulis hasilnya jika hal tersebut memenuhi syarat. Nanti ketikkan value if, lalu true, lalu value if false. Nah, berikutnya di sini Bapak berikan contoh video di dalam penggunaan rumus dan fungsinya. Mulai dari yang pertama, kita di sini sudah berikan data, atau kita sudah punya data seperti di layar. Nah, nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa. Silakan kalian simak baik-baik video yang Bapak berikan ya. Fungsi sum dengan cara ketik sama dengan sum dalam kurung sel C5 sampai dengan sel C9. Maka kita drag saja dari C5 sampai C9, kemudian beri tutup kurung dan tekan enter pada keyboard. Maka akan ditemui hasil 398. Kemudian kita akan mencari rata-rata nilai. Maka kita bisa gunakan fungsi average. Caranya kamu ketikkan sama dengan average dalam kurung sel C5 sampai dengan sel C9. Maka drag saja dari C5 sampai dengan C9. Kemudian tutup kurung dan tekan enter pada keyboard. Maka akan ditemui rata-rata nilai di kelas tersebut adalah 79,6. Lalu kita akan mencari nilai tertinggi. Kamu bisa melakukannya dengan cara menggunakan fungsi max. Dengan cara ketikkan sama dengan max dalam kurung sel C5 sampai dengan sel C9, lalu tutup kurung, kemudian tekan enter pada keyboard. Maka akan ditemui bahwa nilai tertinggi dalam kelas tersebut adalah 91. Sudah sesuai bukan? Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai terendah. Kamu bisa menggunakan fungsi min untuk mencari nilai terendah dalam suatu range atau kumpulan data. Caranya adalah dengan cara ketikkan sama dengan min dalam kurung range yang akan kita cari nilai terendahnya, yaitu C5 sampai dengan C9. Kemudian berikan tutup kurung dan tekan enter pada keyboard. Maka akan ditemui hasil yaitu 60. Yang terakhir kita akan mencari jumlah siswa yang ada dalam kelas 7Z. Caranya bisa menggunakan fungsi count. Kamu bisa mengetikkan sama dengan count dalam kurung sel C5 sampai dengan sel C9, kemudian tutup kurung dan tekan enter pada keyboard, maka akan ditemui jawaban yaitu 5.
sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada kelas 7Z. Itu. Nah, ini yang terakhir ada logika lagi satu untuk fungsi menghitung jumlah data. Jadi jumlah data kalian silahkan catat itu dengan mengetikkan sama dengan count kurung buka sel yang akan kita pilih datanya, lalu terakhir kurung tutup enter. Nanti ini fungsinya untuk mencari berapa data yang kita miliki di dalam sel atau di dalam range. Jadi kita bisa cari secara otomatis, tidak menghitung satu-satu dan mengurangi kesalahan dalam menghitung data itu dengan cara rumus count. Sekian anak-anak pembelajaran untuk daring kali ini. Silakan kalian catat dengan baik. Jika ada video yang terlalu cepat Bapak menjelaskan di dalam video ini, kalian bisa tekan pause atau berhenti sebentar. Nanti kalian bisa lanjutkan lagi dengan menekan play. Oke, selamat belajar.